Oke, singkat cerita saya kerja di perusahaan farmasi itu karena pikiran saya ini kan selalu ingin ya yang paling sederhana, saya ingin kayak paman saya. Kayak iya, pengen punya pabrik, profit, autopilot, kayak gitu-gitu ya. Waktu itu gambarannya itu harus punya pabrik, punya industri gitu kan. Dan terus tinggal di scale up, scale up, scale up seperti itu. Nah, oh iya, tapi sehubungan dengan saya juga kerja di perusahaan insurance. Perusahaan insurance itu juga berhubungan erat dengan yang namanya dunia saham. Karena kan kalau kita tahu di asuransi jiwa itu kan hanya terbagi dua. Yang satu asuransi unit link, satu tradisional. Nah, yang sering terjadi di luaran sana orang komplain itu kan asuransi unit link. Itu tuh saya gatel untuk mempelajari lebih detail, dan benar-benar akhirnya saya gara-gara mempelajari lebih detail sampai terbawa kecelakaan lagi nih. Loh, kok ini berhubungan dengan saham? Terus habis itu investor terkaya di dunia. Terus akhirnya jadi kemana-mana nih. Orang kaya ini ngapain aja ya kok bisa cepet kaya? Waktu itu saya mikirnya gini, kok bisa ya orang itu dalam satu hari dapat uang 1 triliun dengan mudah, kehilangan 1 triliun dengan mudah. Kok kayak mainan uang triliun ini? Timbul tenggelam, itu saya, waduh, itu kayak berkecamuk di hati, tergelitik sekali gitu untuk pengen cari tahu. Nah, itu jadi mulai tahun 2000. Sebenarnya itu saya waktu itu kan nggak ngerti ya bahwa di dunia saham itu kan ada yang namanya trader, ada yang namanya investor gitu. Pokoknya ada kata-kata sahamnya, saya ikut seminar. Ada kata-kata saham, saya ikut seminar. Jadi saya dari tahun 2013 itu di insurance tuh juga saya tuh sibuk ikut sekolah-sekolah saham. Entah berapa, kalau 100 juta sih lebih saya sudah ngeluarin uang untuk sekolah dunia saham itu. Dan saya selalu nggak sesuai gitu. Yang saya belajarin tuh semua tidak sesuai yang saya harapkan. Yang kamu sekolah-sekolah itu apa nggak seberapa? Iya, bukan jalan saya menurut saya, bukan, tidak sesuai dengan jalan saya, karena ujung-ujungnya mereka menjual robotnya, menjual sistem bacanya seperti kayak gitu kan. Saya ini yang saya ingin cari tahu, gara-gara awalnya tadi saya unit link belajar saham, ternyata orang terkaya di dunia itu berhubungan dengan saham. Sebenarnya saya ingin cari tahu, maksudnya apa orang kaya di dunia ini kok nggak pernah lepas dari saham? Maksudnya apa? Ini saya nggak punya koneksinya, ini maksudnya hubungannya apa gitu? Iya, maksudnya apa sih maksudnya orang kaya berhubungan dengan saham? Waktu itu tuh nggak ngerti. Jadi saya cari tahu, sehingga saking cari tahunya, ambisinya pengen tahu besar. Setiap kali ada sekolah apapun yang ada sahamnya, kata-kata saham gitu, saya ikutin aja. Sampai singkat cerita, saya benar-benar tahu bahwa ternyata yang dilakukan oleh para idola saya, ada Pak Lo Keng Hong, Andika Sutoro Putra, terus Bill Gates, bukan Bill Gates, Warren Buffett, itu ternyata oh alah seperti ini. Bahkan Reno Barak, Bapak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, ya intinya mereka mempelajari fundamental daripada sebuah perusahaan. Jadi start dari 2013 segala pelajaran saham saya pelajari, sampai akhirnya saya mulai tahu ternyata yang mereka lakukan ini. Saya akhirnya mulai sibuk sekolah membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, dari situ saya tahu masih belum punya pabrik ini ya. Saya tahu oh harus begini, yang namanya book value seperti apa, earning ratio seperti apa, price to earning ratio udah seperti itulah, net profit kayak gitu-gitu. Nah, dari saya di insurance itu sebenarnya nih saya sudah mulai bermain uang besar sebelum ke arah pabrik ya. Saya sudah mulai bermain skala besar. Jadi saya punya nasabah yang miliaran itu terbersit di pikiran saya begini, wah, berarti mereka ada dana nganggur yang bisa diputerin gitu kan. Dan saya belajar dari Warren Buffett,
dan saya belajar dari Bro Andika Sutoro Putra, itu mereka membantu mengelola dana orang gitu, membantu untuk memutarkan dana orang dengan beli saham yang tepat, akhirnya jadi cuan segini, jadi bagger berapa kali lipat. Itu saya terinspirasi dari idola-idola saya itu. Karena kalau saya mau muterin uang saya sendiri, saya nggak punya uang sampai bermiliar-miliar seperti itu. Jadi mulai saya ketemu sama nasabah besar saya akhirnya fokusnya ini sudah nyabang lagi. Tetap saya di insurance fokus, saya sudah terbiasa main miliaran. Akhirnya saya prospeknya ini menjadi dua. Kalau nasabah saya itu fokusnya untuk beli proteksi, sudah pasti insurance. Tapi kalau nasabah saya, karena belum tentu orang kaya ini ngerti loh sama dunia saham. Saya selalu tanyanya begini, Asu ini mau beli insurance, mau beli apa? Sing ada sing lagi sering dibeli orang sekarang apa? Loh gitu. Terus saya tuh bilang, saya jelaskan, Su, yang namanya insurance itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pertanggungan. Wikipedia juga artinya pertanggungan. Artinya membeli insurance itu artinya membeli proteksi, Su. Loh, bukan nenek masukin uang segini jadi segini. Bukan, Su. Itu bonus kalau Asuk beli unit link, tapi fokusnya adalah membeli proteksi. Kalau Asuk mau fokusnya ke investasi, baru saya ngajarin ilmu berinvestasi, value investing, dengan memperhatikan laporan keuangan, jadi fundamental dari perusahaan itu. Nah, mungkin dari apa yang saya ajarin ke mereka ini masuk akal. Nah, mulai akhirnya terbagi. Jadi mereka beli proteksinya di saya. Terus kalau mau investasi, tapi saya nggak megang uang mereka ya. Seperti yang kita tahu kalau kita buka account di perusahaan sekuritas, itu kan kita kan akan dapat ID, password, PIN, ya kan? Itu bisa saya pegang, tapi pada saat saya mau melakukan transfer, itu withdraw, itu nggak mungkin masuk ke rekening saya, masuknya ke rekening mereka. Mungkin saya bisa membuat emitennya mereka beli, akhirnya mereka jadi rugi, tapi saya nggak bisa ngambil uang Rp1 pun fisiknya ke saya gitu. Jadi itu juga suatu hal yang memudahkan saya untuk membantu mereka berinvestasi gitu. Nah, dari pengalaman saya belajar saham ini, itu juga gini, waktu itu saya juga kan ada nih, misalnya pendaftaran early bird gitu kan. Waktu itu juga saking ngebetnya pengen belajar saham itu, tuh saya waktu itu hari terakhir early bird dan selisihnya tuh sampai 4 juta. Saya nggak pegang uang cash nggak pegang uang liquid waktu itu. Saya hubungin mami saya, mami tahu nggak? Ini ada sekolah saham. Apa sih? Kok belajar gitu kan? Karena kan mami saya mungkin juga nggak paham gitu, ngertinya ya cuman di kerjaannya gitu kan. Mami tahu nggak? Ini ya, Noni baca di Google ya. Orang kaya-kaya di dunia ini, bahkan di Indonesia, mereka bisa menjadi triliuner karena di pasar modal. Terus, ayo Mi, Noni mau sekolah ini karena Noni mau jadi triliuner gitu kan. Terus, berapa itu sekolahnya gitu kan. Terus, ini sekolahnya 15 juta, ini nanti naik ini segini, saya bilang gitu kan. Ya sudah, mau buat cicil berapa gitu. Terus saya bilang, saya minta waktu 3 bulan, nanti saya lunasin 3 bulan gitu. Jadi akhirnya detik itu juga, ayo tolong dibantu gitu. Ya udah, terus akhirnya saya tuh sekolah pertama saya itu mami saya yang bantu bayarin. Di situ mata saya mulai terbuka. Walah, orang itu bisa ya nggak kerja apa-apa tuh keluar uang segini gitu. Itu pertama kali ya. Tapi waktu itu kan proses terus kan. Nah ya, singkat cerita saya di insurance akhirnya begitu sangat paham biaya-biaya yang terkandung di dalam insurance. Dan sampai akhirnya saya mengambil kesimpulan nih, ini menurut saya ya. Kalau kita pandai mengelola uang di pasar modal, and then kita merasa bahwa akhirnya bosan di rumah ya, nggak kerja apa-apa, tapi kita udah punya skill untuk menjadi manajer investasi gitu. Itu jatuhnya bisa begini kok bisa buka perusahaan insurance, karena insurance itu adalah mengumpulkan jumlah uang dari masyarakat secara legal, tapi intinya masyarakat ini dapat apa kan? Ya dapat proteksi.
Jadi kayak misalkan saya ini mau buka perusahaan insurance, manajemen investasinya kan bisa ini, tinggal nanti hire orang aktuaria, underwriting untuk menghitung resiko seperti itu. Jadi saya tuh akhirnya ngambil kesimpulan gini, walah perusahaan asuransi ini intinya ngumpulin uang supaya bisa berlipat-lipat dia punya ekuitas seperti itu kan. Nah itu akhirnya dari situ ini agak nyabang dua. Waktu itu masih belum ke perusahaan ini ya, belum scale up ke perusahaan. Tapi nyabang dua adalah be the best sebagai insurance agent dan sambil menyelam minum air bagi nasabah yang ingin mengembangkan uangnya, ya sini tak bantu. Dari situ baru profit sharing. Nah, bagaimana caranya profit sharing? Saya belajar lagi dari Warren Buffett dan Andika Sutoputra. Jadi waktu itu Andika Sutoputra ngajari 70-30 atau 60 atau 60-40 atau dikasih bunga tertentu tapi 2 tahun didiamkan, tidak boleh diganggu lah intinya gitu. Jadi dia menggaransi bahwa dalam 2 tahun itu setiap tahunnya dapat sekian seperti itu. Nah, saya milih yang 60-40. 60-nya itu siapa? Yang punya uang. Iya, yang punya modal. Saya 40. Kenapa mereka mau? Karena saya nggak bisa mengambil uang mereka 1 rupiah gitu. Tapi saya untuk bangun trust sama para investor saya bilang bahwa apa yang mau saya lakukan, saya mau beli, saya mau jual, izinkan saya untuk presentasi. Mereka nggak minta loh, tapi saya yang ngomong. Sampai kadang tuh bilang gini, sudah nggak usah balik lagi ke sini. Pokoknya nanti nek sudah uangnya jadi berapa baru ke sini gitu. Sudah usah dijelasin wes kayak gitu. Padahal awalnya saya tuh bisa memberi kepercayaan kepada mereka karena saya banyak jelasin. Gila saya mau jelasin sungguhan, mereka akhirnya sudah trust. Waktu itu saya nggak punya track record apapun. Sama sekali nggak punya, tapi saya mengumpulkan banyak bukti-bukti dari yang saya ambil di Google, logikanya mereka bisa akhirnya menjadi triliuner itu saya paparkan gitu. Dan ilmu yang mau saya lakukan, ini loh buktinya mereka beli ini jadi begini. Ya kebanyakan waktu itu datanya dari Pak Lo Keng Hong ya, Andika Sutoputra itu saya kumpulin banyak. Kan mereka juga akhirnya terkenal juga kan di sosial media, Pak Lo Keng Hong, Andika Sutoputra, dan di situ saya juga menunjukkan juga bukti, saya foto sama Pak Lo Keng Hong. Saya datang ke seminarnya Pak Lo Keng Hong. Saya foto sama Bro Andika Sutoputra. Saya ngumpul sama ini. Jadi mereka punya trust gitu. Awalnya mereka itu nggak langsung miliar ya. Tapi cuman kecil sedikit banget gitu. Tapi begitu multi bagger. Jadi bagger itu kalau di dunia saham yang namanya bagger itu kan cuan 100% gitu kan. Itu udah istilahnya kan 1 kali bagger gitu kan. Begitu multi bagger ya, mereka kecenderungan secara manusiawi kan naruh uang, baru di situ bunyinya udah miliar gitu. Nah, sampai detik ini kita belum profit sharing ya. Karena kemarin resesi itu adalah fokusnya beli. Jadi saya kan diajarin sama Andika Sutoputra, Pak Lo Keng Hong gitu kan. Bahwa kalau kita mau beli itu nggak bisa langsung ini kan harus ya step by step sambil dikaji gitu kan. Iya, tapi kalau sudah yakin ya baru all in semuanya. Nah kalau kita berbicara sebelum resesi itu baru ngalami 1 kali bagger, jadi saya nggak mau sharing profit dulu gitu. Jadi biarlah ini bertumbuh. Waktu itu giliran saya mengharapkan bertumbuh, saya kan juga mendapatkan suatu ilmu ekonomi di mananya yang namanya krisis moneter itu kan terjadinya 10 tahun sekali, ya kan 97, 2008 gitu kan, 2008 terus 2018 itu dimulai dari laporan keuangan ini kan mulai marginnya mulai berkurang ya. Tapi kalau orang awam kan ngertinya masih baik-baik saja. Begitu pandemi orang kan juga taunya oh krisis moneter karena pandemi. Tapi kalau kita orang fundamental nggak ada pandemi pun kita ini sudah ada gambaran bahwa start 2018 ini sudah mulai krisis gini. Kalau kita sudah baca dari laporan keuangan. Nah di situ saya nggak sibuk taking profit. Saya kayak ingin membuktikan bahwa ini adalah momen emas saya yang akan menjadi turning point saya gitu, mencapai goal yang saya mau gitu dari seri profit nantinya gitu. Jadi waktu itu saya sharekan bukti-bukti lagi dari tahun 1937 itu Krismon, itu saya ngasih pembuktian lagi. Tujuannya apa sih goalnya pembuktian ini supaya investor saya ini bisa naruh lebih banyak lagi uang seperti itu.
Nah, terus singkat cerita saya berproses di dunia saham, tapi ini kan uang yang tidak bisa diotak-atik satu. Keduanya juga bukan uang saya, gitu kan. Jadi dan saya punya metode ini kan benar-benar sleeping investor. Jadi kan kesibukan saya nggak fokus di situ. Nah, mulai lagi fokus lagi ingin punya usaha gitu. Nah, singkat cerita saya bisa punya pabrik itu di tahun 2017. The first time saya megang uang miliaran. Jadi di situ mami saya dengar saya punya income segitu, mami saya langsung bilang, kamu daripada bingung mau sewa di mana, ini mami nggak perpanjang. Kamu cari di luaran atau kamu beli, kamu kan punya uang kan, gitu. Saya bilang, uang dari mana gitu. Yang kami nggak berpanjang itu apa? Saya kan numpang di lahannya mami saya di belakang itu disuruh bayar, gitu. Punyanya mami. Dipakai buat apa? Sama mami? Lahan belakang nggak dipakai apa-apa. Itu paman saya ya, punya paman saya. Mami saya ini kan person in charge di tempat usahanya paman saya. Mami kamu yang mengelola Iya, usahanya di usaha paman. iya, seperti itu. Nah, mami saya ini kan nggak enak kalau dipakai anaknya gitu kan. Jadi ya dia minta harus ada perhitungan seperti kayak gitu. Ya, singkat cerita saya ini kayak di deadline sama mami saya. Pokoknya kamu harus cari tempat lain gitu. Nah, waktu saya disuruh cari itu tuh saya tuh gila gitu. Dalam arti ini sudah mulai running yang namanya daur ulang plastik, kok saya disuruh keluar. Ya kok tahu kan yang namanya nanam mesin itu kan harus dicor. Waduh, itu saya agak linglung waktu itu. Terus ya gara-gara linglung, saya kepepet, saya agak tertekan karena saya sudah mulai punya pelanggan. Saya agak tertekan, akhirnya sekitar bulan Bisa cerita dulu ini yang kamu lakukan pabriknya ini ngapain? Oh iya, saya daur ulang plastik. Daur ulang Iya, plastik. saya daur ulang plastik. Itu kamu beli mesin yang kecil, Iya, itu harga 19 juta. kamu mulai itu kayak plastik-plastik yang bekas kamu. Iya, jadi di perusahaan farmasi itu saya kan ngumpulin limbah dari limbah medis plastik non B3, judulnya seperti itu. Saya mengelola. Itu juga kecelakaan kok. Sebenarnya itu adalah suatu syarat dari sebuah rumah sakit. Kalau saya mau masukin barang ini, saya harus bertanggung jawab sama limbah demi sebuah target. Dan saya kan dari dulu di waktu di perusahaan farmasi, kalau target saya 100, saya harus bisa lebih. Rasa-rasanya kalau bisa 300% itu kayak sesuatu yang wow gitu. Nah, jadi segala cara saya usahakan dan saya bilang sama direktur rumah sakitnya, oke saya siap kok dok untuk nerima semua limbahnya gitu. Nah, akhirnya ya demi sebuah target ya saya nggak pikir banyak. Loh, bisa kalau kayak gitu. Saya pikir kan sudahlah taruh di rumah aja gitu. Nggak taunya yang namanya jemput itu 1 kol diesel. Gitu. Banyak. Iya, kalaupun dibawa pakai mobil itu ya bolak-balik gitu. Limbahnya ini apa kayak jirigen? Jirigen ya. Iya, jadi itu kemasan obat hemodialisa gitu. Nah, sampai yang namanya rumah saya di Kutis saat ini ketutup sama limbah. Udah nggak kelihatan saking banyaknya. Nah, lagi-lagi ya adrenalin saya ini nggak karuan rasanya kalau sudah ngumpul sama keluarga besar mami saya, paman saya, sepupu-sepupu saya. Mau sampai kapan kamu kerja sama orang? Itu rasanya gitu rasanya. Saya bilang, saya mau buka usaha sendiri dan saya sudah siap. Itu di rumah bahan bakunya sudah ada kayak gitu. Ya itu singkat cerita akhirnya saya sampai punya mesin yang 19 juta itu beli. Bahan limbahnya tadi itu sudah siap untuk di recycle lagi. Iya, tapi waktu itu saya nggak tahu ya limbah itu sebenarnya harus gimana. Saya nggak tahu. Jadi kebetulan ya kok waktu saya nganu ini mundur ya. Kebetulan waktu saya nganu limbah itu, saya nggak tahu ada namanya industri recycle plastik itu nggak tahu.
Kebetulan tuh memang saya nih hobinya suka iseng nyari orang kaya ini ngapain, kok bisa kaya, kenapa, itu semua lah, apapun saya baca, biografi orang kenapa jadi kaya tuh saya baca semua gitu. Nah, sampai akhirnya di Play Store itu, kalau kita di Play Store itu banyak kisah sukses itu bisa kita download kok. Wah, itu kayaknya sudah habis saya baca semua itu. Nah, di salah satu kisah sukses yang saya download di Play Store itu, ada salah satu pengusaha muda yang menjadi orang sukses, punya ini, punya itu gitu kan, hanya dari jualan sampah. Jadi kayak gayung bersambut gitu loh. Ada sampah, ternyata ini sukses karena sampah. Nah, waktu itu saya telepon mami saya bilang gini mami saya, "Mami, lihat ini. Saya baca di kisah orang sukses, jualan sampah bisa kaya. Cari orang itu." Gitu. Terus cari. Nah, itu orang terkenal ya di internet pasti ada gitu. Saya cari. Ya singkat cerita, saya juga nyari orang itu, tapi saya waktu datang ke pabriknya nggak ketemu sama orang itu, ketemunya sama marketing. Nah, marketingnya itu ternyata menjalin kerjasama dengan memberikan mesin, tapi limbahnya dibeli dia. Limbahnya Dibeli dia. Hasilnya dibeli dia. Hasil pengelolaan mesinnya. Dan itu, jadi saya ini kalau mau dibilang ya, Senin saya lihat Play Store itu, hari Senin saya ngomong sama mami saya bilang suruh cari orang itu, hari Selasa saya berangkat dari Surabaya pergi ke Bekasi. Iya, jadi iya ke pabriknya orang itu. Jadi Senin baru lihat, Selasa langsung ke sana. Nah, akhirnya saya pulang dari itu, tolak saya. Kan nginepnya di kereta api kan. Jadi begitu sudah lihat, saya udah langsung pesen train balik. Saya balik, terus habis gitu mami saya langsung kayak evaluasi gitu. Apa yang kamu lihat di sana gitu. Itu orang itu jualan mesin. Gini, saya cerita lah apa adanya gitu. Terus papi saya juga sempat tanya gitu kan. Itu butuh listrik berapa kayak gitu. Terus mami saya terus mikir gini, coba kamu cari di Surabaya. Masa enggak ada di Surabaya? Gitu, kok jauh sekali harus ke Bekasi gitu kan. Terus saya cari banyak lagi-lagi kan, saya itu masih juga kerja di perusahaan farmasi, kadang lupa gitu kan. Mami saya telepon lagi, nih gimana hasilmu, lihat ada enggak mesin yang jual di Surabaya? Ada, di sini. Ya sudah didatangi gitu. Terus belum, orang ini masih sibuk. Sudah ya, besok datangin yuk mami ke Surabaya. Jadi besok itu mami saya dari Madura ke Surabaya hanya untuk nemenin saya ke orang yang jual mesin-mesin itu. Gitu. Terus habis gitu salah satunya itu ada di Pasuruan. Ditelepon sibuk. Padahal sudah janji di hari H mau, "Mi, ini langsung ke Pasuruan." Saya telepon, "Pak, saya lagi," "Wah, saya enggak bisa." Wah, waktu nggak bisa tuh saya bingung, waduh kemana? Sebentar Mi, nyari lagi. Ada listnya banyak gitu. Pergi lagi ke tempat satunya lagi lumayan terkenal. Terus saya bilang sama Mami, "Ini Mi, ayo cari lagi. Itu lagi di mana gitu kan? Cari lagi di mana?" Ini sebagai informasi ya teman-teman. Keluarga besar saya tidak ada satupun yang usaha plastik, industri plastik, bahkan toko plastik juga nggak ada. Iya, karena keluarga besar saya ini semua pengusaha tembakau, rokok gitu. Nah, terus habis gitu ya mami saya otomatis juga buta dengan mesin plastik gitu. Ya singkat cerita, di satu hari yang sama kita memutuskan beli di salah satu tempat. Waktu itu mesinnya harganya 19 juta. Terus, "Ini Mi, ya sudah, menurut kamu gimana?" "Ya bisa." Ya kan saya juga nggak ngerti ya. Iya, ini botol ketemu tutup ya, kebetulan ya. Gayung bersambut. Di waktu yang sama, saya ngejar target di perusahaan farmasi harus ngumpulin limbah. Waktu itu saya mikir limbah ini bisa dijual di semut. Ya kan banyak limbah bekas. Iya. Iya, saya ini nggak tahu bahwa ada yang namanya industri recycle plastik, nggak tahu. Di waktu yang bersamaan saya punya adrenalin ini selalu terganggu kalau saya ini nggak cepet-cepet punya pabrik gitu kan. Giliran baca kisah sukses di Play Store itu ternyata orang pengusaha industri ini plastik yang sukses itu. Jadi
nggak sengaja gini bareng gitu loh, bareng. Terus mami saya support, push, ya akhirnya jadi waktunya ini bener-bener bebarengan gitu. Akhirnya beli, terus ya bahan baku yang diolah adalah limbah rumah sakit itu. Nah, kok kebayang dong, akhirnya ini timbul bibit baru kan, sebuah usaha atau kerjaan baru yang tadinya tidak ada jadi ada. Akhirnya hire pegawai, mau nggak mau, masa kalau nggak ada bahan bakunya pegawainya berhenti, nggak mungkin kan. Waktu itu saya bukanya kan di Madura ya, saya kerjanya di Surabaya di perusahaan farmasi, terus di insurance juga di Surabaya, terus di Madura itu saya hire orang. Jadi saya ini bolak-balik Madura Surabaya begitu kan. Terus mami saya tuh telepon, bahan bakumu sudah mau habis, segera cari bahan baku. Waduh, di mana? Ya karena taunya rumah sakit, ya rumah sakit semua diteleponin. Tetap aja kan, kalau ini sudah menjadi sebuah industri, nggak cukup cuma dari sini kan. Waduh, nggak ngerti waktu itu saya. Terus akhirnya saya ke pengepul beli juga nggak ngerti lagi ilmunya kan, asal beli, cara nimbang bagaimana, nimbangnya tahu tapi maksudnya potongannya berapa, ininya berapa. Nah, para pengepul itu kan ngelihat, oh ini orang baru nih kan. Saya kan dengar bahwa kalau beli harus ada potongan, karena di limbah itu ada air, ada ini, ada itu gitu kan, nggak bisa dipotong gitu. Waduh, ya sudah saya beli. Ya singkat cerita, saya beli di pengepul itu jadi rugi, karena saya kan akhirnya kan beli air, beli ini, beli itu yang bukan plastik kan. Tapi di situ saya jadinya tertantang gitu, dan saya akhirnya mulai cari komunitas pengusaha-pengusaha plastik di situ. Dan di situ saya melibatkan diri jadi pengurus supaya saya bisa dapat networking, supaya saya juga bisa menjual diri saya gitu di asosiasi itu. Nah, disitulah saya mulai banyak teman-teman, terus mulai banyak teman-teman pengusaha ya. Dan di situ juga lah turning point, saya bisa punya uang 1 miliar, karena teman saya ini pengusaha-pengusaha, closingannya juga miliaran. Jadi waktu di perusahaan farmasi ketemunya tim medis, dokter, perawat yang punya rumah sakit kayak gitu. Terus di asosiasi juga akhirnya pengusaha kayak gitu. Nah, di insurance pun juga akhirnya scale up kok. Yang biasanya saya nanganin individu, saya nangannya perusahaan sekarang, corporate. Jadi ada suatu produk di mana bisa dijadikan tax planning untuk dijadikan biaya di dalam pembayaran pajak mereka, dan ini legal ya, karena ini juga suatu kebijaksanaan pemerintah bahwa perusahaan wajib memenuhi peraturan pemerintah sehubungan dengan tenaga kerja gitu. Jadi ini udah scale up, ini udah mainnya, closingannya ini sudah puluhan miliar gitu. Jadi saya closing pertama kali 4 miliar gitu kan, nanti dia top up sampai akhirnya jadi puluhan miliar, udah mainnya jadi bunyinya miliar gitu. Nah, saat itu juga membantu visualisasi saya menuju ke triliun gitu kan. Jadi kan step by step kan, dari puluhan juta, ratusan, sudah terbiasa dengan miliaran. Dan saya kebetulan saya akhirnya juga ngajar saham. Saya juga menanamkan mindset kepada murid-murid saya bahwa kalau kamu sudah mau masuk di dunia investor ini, jangan pernah punya mimpi sedikit pun ingin jadi milioner, tapi harus jadi triliuner, karena uang miliar itu sekarang biasa gitu. Saya bilang begitu gitu, dan saya tapi juga ngasih caranya gitu. Nah, terus singkat cerita dari saya punya koneksi itu, saya diajari yang namanya kalau beli bahan baku plastik itu harus gini, harus gitu. Lah, terus ada kesempatan saya bisa bekerja sama dengan salah satu pengusaha plastik waktu itu di asosiasi, dan kebetulan memang mereka mencari partner. Nah, saya ini kan nggak punya gudang, saya mesinnya cuma satu, harga 19 juta. Waktu itu saya mikir gini, waduh, kalau mereka mau bekerja sama saya, mereka tahu nggak ya kalau saya ini sebenarnya nggak punya bisnis running yang besar gitu, tapi ya masih skala rumahan gitu kan.
Ya singkat cerita saya diajak kerjasama, ya mereka tuh kayak memberi kesan bahwa saya harus punya area sekian ratus meter, sekian ribu meter, terus dengan mesin seperti ini, dengan supplier yang seperti ini. Wah, itu awal mula terbentuknya pabrik saya sekarang, sampai akhirnya saya bisa bekerja sama dengan Pak Hermanto Tanoko. Jadi waktu saya diajak bekerja sama itu, saya tahu betul mereka itu memberi kesan bahwa saya harus punya lahan sekian gitu kan, dan mereka mau survei. Wah, itu saya mikirnya gini, ini kesempatan nggak datang 2 kali nih. Orang nyari partner sudah cocok sama aku, kalau saya nolak gitu bisa lari ke orang lain nih. Apalagi saya ini kan impiannya pengen punya pabrik, terus sudah pengen punya pabrik, ada yang ngajarin, masa saya nggak mau ngambil kesempatan ini gitu. Akhirnya saya bilang, saya mau menjadi partner dan saya siap gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya negosiasi ke mami saya presentasikan ke mami saya bahwa pada saat nanti ada survei, saya minjam gudangnya. Terus saya tunjukin gudang mami saya. Terus biasanya orang-orang itu ngirim limbah botol itu kan dipres. Saya suruh kirimnya jangan dipres, kirimnya bodong, kan kelihatan banyak gitu kan. Iya, ini maksudnya saya ini pengen nunjukin ke mereka gitu, karena saya ini kan bukan siapa-siapa, supaya mereka itu tahu bahwa saya ini serius loh, saya ini siap gitu. Akhirnya pada saat survei itu mau saya ditelepon, ini ntar lagi tim surveinya datang ya. Wah, saya ini sudah noto, tempatnya harus penuh dengan barang gitu kan. Pas habis gitu sajian makannya itu di gudangnya mami saya yang sebelah sini, tempat usahanya yang di sebelah sini. Kan memang gudang paman saya juga hadap-hadapan gitu loh. Jadi kan memang saya bisa memberi kesan yang positif sama mereka bahwa saya ini bukan orang sembarangan gitu. Saya siap gitu. Nah, begitu mereka datang, mereka tuh saya lihat dari ekspresi badannya sih kayaknya mereka kayak boleh nih gitu kan. Datang lihat gudangnya besar, terus masuk lihat barangnya banyak, seperti itu. Dan singkat cerita dalam waktu hitungan mungkin jam, ya mereka langsung hubungi saya, kapan siap running, kapan siap beli mesinnya, ya seperti itu. Ya di situ saya bingung, karena mami saya nggak mungkin mengizinkan saya menggunakan tempat itu. Iya, dan waktu itu kan 2017 the first time saya punya uang miliaran itu kan mami saya tahu dan menekan saya beli tanah tuh. Saya sudah punya tanah waktu itu 2000 meter. Sudah punya tanah? Sudah. Waktu itu saya beli cash 2000 meter itu. Wah, harganya 1 miliar waktu itu. Jadi begitu saya dapat income besar dari perusahaan insurans, saya beli tanah itu. Tapi sebagian ini ada yang masuk di investasi juga. Ini juga sebagai bukti kepada investor saya bahwa saya ini juga punya saham gitu. Jadi saya split gitu. Income saya dari perusahaan insurans itu, sebagian saya belikan tanah itu cash, sebagiannya itu masuk ke ini investasi pasar modal. Ya. Dan itu masih tanah ya. Jadi waktu saya sudah disurvei itu, saya sudah punya tanah. Saya sudah punya tanah. Dan saya sangat kaget, ternyata saya diterima gitu kan. Kapan siap running pabriknya? Waduh, saya pusing ya, karena saya tahu betul saya nggak mungkin bisa di tempat mami saya itu. Saya pusing pakai banget waktu itu. Masa saya datang bilang saya sebenarnya nggak punya gudang gitu kan. Terus saya juga kan nggak mau nggak mau memberi PHP juga nggak mau. Terus akhirnya kan kredibilitas saya kan juga, saya sudah seperti ini membangun trust ke mereka, kok nggak komit gitu kan. Wah, saya bingung itu. Saya bingung. Nah,
kok ya waktu itu mereka yang dibahas mesinnya dulu. Ini mesinnya harus dibeli, kurang lebihnya tuh hampir 1 M. Ini dulu dilakukan DP ya. DP-nya 200 juta dulu. 300 juga 300 lebih baik gitu kan. Waduh, DP-nya kok ngeri ya. Ini uang saya ini kan sudah tersplit ya. Iya. Dan iya, sudah pasti uang mati semua ini, nggak bisa, saya nggak bisa punya uang liquid lagi gitu. Saya bingung. Wah, gimana ya? Waktu itu lagi-lagi partner saya bilang gini, kamu itu tenang. Mereka itu ngelihat kamu tuh ngelihat diri kamu gitu, bukan ngelihat aset-aset kamu gitu. Mereka nggak akan nendang kamu, mereka pasti tetap mau kerja sama kamu karena mereka tuh investasinya ke kamu, bukan ke bisnisnya, ke kamunya gitu. Tapi kan saya nggak bisa tenang kayak gitu. Masa iya saya bilang tahun depan ya? Loh ya nggak mungkin. Wah, saya bingung waktu itu. Saya akhirnya datang ke manajer saya di perusahaan insurance. Saya bilang, tante, saya butuh uang besar ini. Waktu itu tanya kan, butuh uang berapa? Saya butuh uang 10 miliar. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, kalau kamu kemarin bisa dapat uang besar, ini cuman copy paste aja. 2017 saya dapat uang besar, 2018 kamu cuman copy paste aja gitu. Dan yang namanya calon partner saya tuh DP sudah dilakukan. Gimana DP-nya? Begitu saya dapat uang, saya tuh waktu itu sempat dapat ratusan juta, itu saya stroke gitu kan, saya masukin ke DP mesinnya. Nol lagi kan uang saya, nol lagi. Kayak perasaan saya ini baru DP pertama sudah ada DP kedua. Ini tahapan ya, tanggal sekian DP kedua, DP ketiga, DP sampai pelunasan. Waduh, dekat sekali. Wah, saya bingung itu. Saya akhirnya bilang sama manajer saya, ini gimana? Loh, kenapa bingung? Kamu cuma tinggal melakukan hal yang kemarin lagi, kamu ulang lagi. Ya sudah, akhirnya karena tekanan yang begitu luar biasa dan secara nggak langsung DP itu adalah deadline buat saya, menunjukkan keseriusan kepada partner saya bahwa saya siap mendirikan pabrik dan siap running di Madura ini. Saya bingung waktu itu kok. Terus saya bingung, tapi karena suatu ambisi yang begitu besar, bingung saya, tertekan saya itu jadi kayak kekuatan, kayak gila. Saya sortir semua kira-kira nasabah-nasabah besar saya atau teman-teman saya pengusaha-pengusaha ini yang membutuhkan proteksi besar tuh siapa gitu kan. Jadi saya bukan model canvassing, dapat 1 bulan dapat 10 orang, dapat 12 nasabah. Enggak, saya enggak gitu kerjanya. Yang saya cari itu adalah 1 orang langsung closing besar gitu. Nah, artinya saya harus mencari suatu keluarga yang membutuhkan proteksi besar. Orang-orang yang membutuhkan proteksi besar adalah orang-orang yang mencintai keluarganya atau punya hutang. Nah, kita tahu para pengusaha kalau kredit rekening koran itu tidak ada pengcoveran asuransi jiwanya. Beda kalau kredit konsumtif KPR itu ada asuransi jiwanya. Tapi kalau kredit produktif itu kan tidak ada. Nah, di situ saya masuk. Akhirnya saya mensortir data-data orang-orang yang punya hutang kredit rekening koran yang besar itu siapa, supaya saya bisa menawarkan proteksi perlindungan hutang kepada mereka. Sudah kontak kamu ya? Enggak, dari asosiasi, dari keluarga. Kan nasabah yang kemarin-kemarin kan masih kecil-kecil kan? Iya, jadi dari asosiasi sama dari ya link-link baru yang pengusaha-pengusaha ini. Gitu. Nah, singkat cerita 2017 saya dapat uang miliaran itu, terus 2018 saya dapat lagi dan itu saya lunasin mesinnya. Tidak berhenti sampai di situ, Agnes. Ini mesin kalau sudah jadi persiapan ya untuk dipasang. Layoutnya sudah dibuatkan nih. Kemarin kan survei, akhirnya dibuatkan layout. Waduh, pabriknya kan enggak di situ, di tanah saya yang masih sawah. Iya, bahkan belum diuruk. Iya betul. Waduh,
Ini tanah sudah beres, mesin sudah beres, bangunannya ini nggak ada gitu kan. Tapi kan mereka ngiranya saya bakal jadi di tempatnya mami saya itu yang mereka survei itu, padahal nggak bisa di situ kan. Wah, itu saya bingung. Kok ya ini nyambung nih. Saya kan belajar dunia saham, dunia investor kayak gitu kan. Terus bagaimana caranya supaya investor mau beli? Jangan ini ya, jangan sedih. Itu suatu proses kamu naik tangga, don't worry. Wah, untungnya tuh partner saya bilang gitu. Singkat cerita, saya presentasi itu nggak closing. Kedua, nggak closing. Ya mungkin keempat atau kelima ini baru saya dapat investor ini. Dapat investor saya. Akhirnya dia singkat cerita mau membangun. Nah, mulai itu bangun tahun 2019 bulan Februari. Bangunan jadi bulan Oktober 2019. Ya hampir 7 bulan 8 bulan. Bangunan sudah jadi. Jadi ya kok ya, tanah beres, bangunan beres, mesin beres. Dipikir ya running, yang penting ilmu dagang saya ini keluar. Yang penting beli semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya. Jangan terlalu banyak pengeluaran supaya nggak boncos kayak gitu ya. Itu aja ilmunya, ya kan? Wah, ini baru pelatihan hidup saya di dunia bisnis yang luar biasa, mencekam. Karena saya kan sebelum-sebelumnya kalau lihat dari histori saya, mana pernah saya buka industri miliaran seperti ini. Ya, ini belum apa-apa sudah langsung 5 miliar seperti ini. Saya punya bisnis dari dulu di pasar malam, buka laundry, gitu. Dan saya pikir wah sudah berdiri tegak nih, mesin, tanah ada, bangunan ada, sudah tertata, tinggal beli barang, diproduksi, jual. Nah, saya kan sudah nggak ada uang lagi nih. Ya sudahlah, gampang, kredit di bank. Ya, ngambil kredit di bank. Ngambil kredit di bank, kan yang penting saya bertahap kan, nggak euforia mengeluarkan dana, saya pasti berhasil nih. Tekad saya udah kuat, saya pasti berhasil. Saya baru pinjam dana saya ini. Sekian miliar saya pinjam dana. Apa yang terjadi? Step by step yang namanya mesin saya ini bermasalah. Mesinnya hangus, dinamonya hangus, MCB-nya hangus, terus ada yang meledak. Jadi saya ini nggak ngerti yang namanya mesin itu speknya harus seperti apa. Saya cuma dikasih tahu kalau beli mesin di sini seperti itu ya. Saya ini kan bukan orang mesin, hanya sebuah tekad. Oh, saya harus punya mesin ini gitu kan. Jadi saya beli tanpa ngerti knowledge-nya. Ternyata pada saat mesin ini running, ternyata ada beberapa dinamo yang dipakai itu dinamo ini. Dinamonya itu gulung ulang. Gitu. Ya saya nggak tahu. Bekas atau apa saya nggak tahu, yang pasti ini kobong gitu ya, hangus gitu. Sekat ya. Nah, habis gitu tanahnya sudah ada, bangunan sudah ada, mesin sudah ada, saya pikir sudah tinggal running aja ya. Tapi ternyata saya nggak punya dana untuk operasional. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kredit di bank. Nah, waktu itu jumlahnya ya besar ya, tetap miliar ya bunyinya, miliaran. Terus saya pikir ya sudah, selama saya menggunakan kredit ini hati-hati, nggak konsumtif, benar-benar untuk yang produktif, saya nggak takut gitu. Tetapi yang menjadi yang sangat disayangkan, ternyata dana miliaran ini bukannya jadi produktif, malah jadi suatu uang mati. Karena mesin saya secara bertahap itu mulai ada masalah. Jadi perbaikan mesin satunya. Ya seperti itu, operasionalnya jalan terus gaji karyawan jalan.
listrik waktu itu sebulannya udah 15 juta karena saya juga harus ada cicilan dari gardu listriknya. Saya sudah nggak punya amunisi nih. Ya seperti kalau salah satu quote saya bilang bahwa profit is king, cash is king kong, ya kan. Jadi benar-benar nggak ada senjata saya ini. Dan saya berdarah-darah. Tapi di lain sisi saya memiliki rasa syukur dua hal. Yang pertama, saya bersyukur sama Tuhan. Thank you Tuhan. Saya stresnya sekarang. Jadi ini benar-benar sekolah bisnis yang luar biasa gitu. Rasa syukur yang kedua, sekalipun saya kan akhirnya pikiran saya terkuras ya di pabrik. Saya terkuras di pabrik ini sebenarnya ada sempat stres di lain hal, tapi juga happy di lain hal. Ini insurannya, karena saya juga tidak mau yang namanya bisnis saya di asuransi juga down, karena bagi saya bisnis saya di asuransi ini sudah jalan gitu kan. Saya nggak mau jadi nol gitu kan. Dan puji Tuhan di saat saya berdarah-darah di pabrik saya, ini yang namanya perusahaan asuransi ini kayak membuahkan suatu case. Jadi saya closing yang mana ini komisinya selamanya, selama nasabah saya uangnya ada di situ, komisinya jalan terus gitu kan. Yaitu corporate ya, perusahaan. Jadi saya kayaknya secara fisik saya nggak aktif di insurance, tapi yang namanya closing saya itu setiap tahunnya tetap bunyinya miliaran ya, miliaran. Dan stresnya menjelang pandemi itu yang corporate ini kan satu perusahaan bisa punya sampai hampir 1.700 karyawan kan, hampir 1.000. Dalam satu hari bisa ada 7 orang yang meninggal. Waktu Jadi, zaman pandemi COVID ya. Di lain sisi saya memikirkan biaya operasional perusahaan pabrik saya yang sedang running. Di lain sisi saya nggak memikirkan income di insurance, enggak, tapi saya memikirkan nasabah saya tidak boleh kecewa dengan saya gitu kan. Kalau secara manusiawi kita ini kan nggak mungkin lagi banyak pikiran di pabrik bisa mikir ini bercabang-cabang, itu kan nggak mungkin. Jadi waktu itu agak stres, tapi untungnya dalam 1 minggu ini saya bisa menyelesaikan. Dan saya akhirnya ngerekrut waktu itu masih satu pegawai yang saya tempatkan juga di pabrik saya khusus untuk departemen klaim ya kayak gitu, khusus bagian klaim. Jadi waktu itu masih global ya, klaim untuk asuransi individu maupun klaim untuk asuransi corporate. Dan saya ini benar-benar ngajarin dari step by step sama dia, sehingga saya maksudnya seperti ini. Sekalipun saya ini fokus di pabrik, saya punya bisnis insurance ini tetap jalan. Iya, tanpa harus melibatkan perusahaan induknya gitu. Tetap jalan dan saya sudah punya staf sendiri gitu. Nah, akhirnya saya mandirikan staf saya ini untuk bagian klaim. Jadi waktu itu saya hubungin dia, ini ada yang klaim, ini ada yang klaim, ini ada yang klaim. Jadi saya agak terbantu itu. Nah, blessingnya juga saya terus Tuhan memberi berkat melalui case-case saya setiap tahunnya itu selalu ada gitu. 3 miliar, 4 miliar gitu. Sampai mereka top up 10 miliar itu. Case-case-nya jalan terus dan komisinya jalan terus. Nah, income saya dari insurance corporate itu yang akhirnya membayar bunga bank perusahaan, bunga bank yang untuk pabrik saya itu. Kredit itu tadi, iya, kredit bank. Iya, tapi kalau mau dibilang stres ya tetap stres ya, karena harusnya income saya di insurance itu juga bisa untuk hidup saya yang layak kayak gitu. Tapi kepake buat nembel ini. Buat nembel ini. Kadang pun buat nembel masih kurang gitu kan. Jadi saya ini akhirnya berpikir keras dan membagi waktu dengan keras bahwa jam segini sampai jam segini mikirin pabrik, jam segini sampai jam segini mikirin insurance gitu kan. Sampai akhirnya staf saya ini bisa dibilang mandiri.
Sampai pernah ada prospekan satu, saya minta tolong staf saya yang ngurus seperti itu. Cuman supaya dia juga happy sama saya, ya saya bagi profitnya gitu kan. Nah, jadi dalam saya berjalan ini, saya tidak pernah bisa lepas dari usaha saya di insurance sama usaha saya yang di pabrik ini. Nah, puji Tuhan karena staf saya ini udah mulai mandiri, jadi saya ternyata kalau membagi satu hari, misalkan jam sekian sampai jam sekian pabrik, jam sekian sampai jam sekian insurance, itu ternyata nggak bisa. Saya tuh nggak mau diganggu rasanya. Kalau satu hari ini fokusnya ini ya ini gitu. Dan ternyata satu hari pun nggak cukup. Akhirnya sekarang seperti ini. 2 minggu full, kadang saya benar-benar pabrik. Saya nggak mau tahu yang di insurance. Karena yang ini sudah jalan. Jadi yang staf saya ini laporan, Bu hari ini si ini klaim, si ini klaim, si ini klaim, si ini klaim. Dan touch-nya kepada nasabah saya, setiap kali ada klaim saya langsung bikin grup yang mana isinya itu adalah nasabah saya, terus admin saya dan saya. Jadi saya tetap tahu gitu, saya tahu. Terus saya fokus nih 2 minggu di pabrik saya. Nanti yang insurance itu 3 hari seperti itu kan. Karena kan kalau yang corporate ini sudah mulut ke mulut ya. Jadi orang sudah tahu kalau saya menyediakan tax planning gitu untuk sebuah perusahaan, employee benefit. Nah, sekarang di perusahaannya. Tadi seperti yang saya bilang, ternyata income-nya di insurance untuk menutupi operasional pabrik ini yang hampir 100 juta per bulan gitu kan. Dan belum bunga-bunganya gitu kan. Akhirnya uang insurance saya ini kesedot, iya, terkadang kurang gitu kan. Karena yang namanya kredit ini kan bunga berbunga. Jadi tekanan itu begitu luar biasa. Dan akhirnya gimana ya, jadi saya ini otak ini harus benar-benar diusahakan tidak ada hal yang negatif supaya saya energinya tetap utuh gitu. Tetapi tidak semudah yang saya kira gitu. Saya pikir dengan diam, tenang, saya bisa ngatur, ternyata habis mesin ini, habis ini, habis gitu truk guling di demo. Itu sepanjang tahun 2020. Habis di demo, terus tanah ambles. Full 1 tahun. Full 1 tahun 2020. Akhirnya uang pinjaman saya yang tadinya untuk perputaran, jadi akhirnya untuk uang mati karena perbaikan mesin, tanah ambles, beli tanah karena truk saya guling gitu, beli tanah lagi karena jalannya harus diperlebar, tanah ambles harus ditimbun lagi. Seperti itu. Jadi akhirnya tetap secara manusiawi ini agak goyang. Lagi-lagi waktu saya stres itu saya sempat ngilang, tidak mau nginjek Madura lagi, kayak mau ngambil me time gitu, break dulu dari situ. Saat teduh buat saya sendiri gitu. Saya agak setengah linglung pergi ke, kalau kita tahu Galaxy Mall, di belakang Galaxy Mall itu ada rumah doa. Saya jam 11 malam ditemani partner saya, anak saya, itu saya 2 bulan, hampir 3 bulan gitu. Setiap malam saya ke rumah doa itu. Ruang adorasi itu ya? Iya, tapi tidak doa apa-apa kok. Cuman datang. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya datang. Gak tahu saya mau apa. Saya stres, iya. Jadi saya ini nggak tahu saya mau apa, tuh saya nggak tahu. Saya cuma bilang saya stres. Tiap hari itu datang ke sana ngelamun, doanya nggak ada doanya. Padahal itu kondisinya itu kredit pinjaman bank masih berjalan. Iya, bunganya masih berjalan. Masih berjalan terus. Iya. Kamu bunganya berjalan. Iya, tapi ini ya, Tuhan itu luar biasa ya. Staf saya ini info, Bu, ini mau ngambil perusahaan ini mau ngambil corporate lagi, Jadi bisa dalam 1 tahun tuh berapa perusahaan itu ngambil employee benefit gitu loh. Waktu itu, wah, makasih Tuhan. Cuman gitu sih. Thanks Tuhan gitu. Saya nggak kayak dulu lagi ya sibuk berapa komisinya gitu. Thanks Tuhan gitu. Karena saya lagi fokus sama perusahaan saya, pabrik saya yang lagi sakit ini gitu. Jadi saya linglungnya luar biasa. Saya tidak nginjek Madura sampai akhirnya mami saya
Mami saya manggil saya, paman saya manggil saya. Itu pabrik itu mau diapakan gitu. Terus saya bilang mau saya jual. Saya tuh asal ngomong mau saya jual ini. Terus mami saya bilang, baru segitu aja sudah drop. Katanya pengen jadi pengusaha sukses. Baru begitu, belum kena yang lainnya. Belum demo, belum LSM, belum ini, belum peraturan pemerintah. Baru gitu aja kamu sudah drop. Terus paman saya juga bilang, pabrik itu harus running, untung nggak untung harus running gitu. Terus kalau tidak punya senjata, pinjam bank. Tapi waktu itu saya tuh nggak tahu ya, kayak tiba-tiba tuh kayak kedapatan energi. Saya tuh kayak nggak kepikiran lagi bahwa saya lagi punya utang. Oh ya, pinjam bank lagi, kayak seolah-olah tuh jalan keluarnya. Jadi saya ini sudah punya pinjaman pertama itu miliaran. Terus oh ya sudah, saya pinjam bank. Saya kan sudah menata nih, mesin-mesin yang rusak diperbaiki, tanah yang ambles diperbaiki, kan sudah rapi lagi kan. Sakitnya sudah hilang. Iya. Tapi sisa pinjamannya masih ya, masih berbunga. Terus oh ya, pinjam bank lagi 2021. Jadi apa? Kamu top up atau kamu tambah jaminan lagi atau gimana? Beda bank. Beda bank. Sorry, 2020 kan pinjam pertama kan 2019 akhir. Iya, 2020 pinjam bank. Nah, setelah pinjam dengan bank. Jaminan apa itu? Pinjam bank kan ada aset lagi yang dijamin. Iya. Kan ini pabrik saya ada bangunannya. Oh, yang ada bangunannya. Kalau yang awal rumah. Oh, yang lama rumah. Iya. Rumah. Oh, yang di Kutisari. Yang di Madura. Oke. Yang pertama rumah, terus yang kedua baru ini yang pabrik dan tanahnya itu ya. Iya. Terus 2020 saya pinjam bank lagi. Ya, lagi saya mikirnya gini. Oh, penyakitnya sudah dibetuli semua. Sekarang saya hati-hati dan saya akan sangat-sangat bijaksana menggunakan uang bank ini. Begitu. Jadi saya nggak mau terlalu berani, tapi mikir berkali-kali lipat gitu dulu. Nah, 2020 saya pinjam bank. Ternyata memasuki 2021 Delta ya, yang namanya COVID ya, virus Delta lagi. Jadi waktu itu ekspedisi susah, terus mau jual susah, suppliernya datang terus. Jadi kan saya harus bayar supplier tapi nggak bisa jual. Beli bahan materialnya itu. Iya. Terus di saat COVID Delta itu ya, tidak ada satu staf saya yang saya pensiunkan, nggak ada. Yang saya berhentikan nggak ada yang saya PHK. Jadi saya bayar, bahkan gajinya nggak ada yang saya potong. Saya jalan terus. Bahkan saya sendiri, putra saya juga kena COVID Delta. Saya masih di pabrik loh. Jadi saya tetap, karena otak ini mikirnya bayar bunga. Dikejar-kejar bunga. Gitu. Jadi ya saya pikir pinjaman kedua saya di bank ini bakal selesai, saya akan mulai sukses lagi gitu. Ternyata tidak. Kembali dengan perjuangan yang sama, saya tetap follow up nasabah-nasabah saya di insurance. Kok ya kebetulan sekali di saat stres juga yang namanya staff saya akhirnya nambah 2 itu tahun 2021 karena klaimnya semakin meningkat. Bu, ini ada yang mau minta lagi. Oh ya sudah, kamu layani seperti. Tapi saya tetap ketemu ya sama nasabah saya. Jadi ada 2 hari saya pergi keluar kota nemui. Setelah itu saya langsung sampaikan, nanti untuk administrasinya saya akan dibantu dengan ini gitu kan. Jadi ini tetap saya maintain karena saya nggak munafik. Income ini yang akan menambal kebutuhan di pabrik dan bayar berbunga di mana, di bank gitu kan. Nah, terus abis gitu pada saat 2021 yang saya pinjam lagi miliaran tuh habis lagi. Ini sudah dua kredit habis semua. Iya, nggak mutar. Padahal minjamnya ini judulnya kredit rekening koran, harusnya untuk perputaran. Ini untuk hal yang mati lagi. Kenapa? Karena 2021 beli barang, bayar karyawan, bayar listrik, bayar operasional, tapi nggak dijual. Numpuk barang dong banyak. Iya, numpuk barang banyak. Terus kerugian kedua karena begini, produksi itu kalau yang diproduksi dikit kan kosnya tinggi, tapi kalau yang diproduksi banyak kosnya rendah, jadi rugi kan. Nah seperti itu. Amunisi saya untuk beli barang lebih banyak lagi sudah mulai menipis.
Karena kalau saya terlalu berani membeli bahan baku, ini untuk bayar karyawan nggak bisa, untuk bayar bunga bank nggak bisa, jadi udah nggak sehat lagi ini. Untuk cash flow kedua di kredit yang kedua nggak sehat lagi. Dan itu saya sudah menyerah dalam hal kredit ya, tapi bukan saya trauma dengan kredit. Saya mengukur dengan income saya di insurance. Ini kalau saya maksa lagi untuk ngambil kredit yang ketiga, ini saya ngukur hasil insurance saya. Waduh, saya nggak mau gambling ini. Saya nggak punya apa-apa ini. Jadi saya mikir lagi. Di situ saya, setelah saya sembuh dari COVID itu, saya langsung datang ke bank. Saya datang ke bank, saya minta ke dua bank itu untuk restrukturisasi. Saya baru saja bayar bulanan bank itu, bunga bulan itu sekitar bulan Agustus September 2021. Saya datang ke banknya sudah tahu. Wah, Bu Agnes sudah dibayar ya yang bulan ini, ada yang bisa dibantu. Karena mereka senang sama saya nggak pernah telat bayar bank. Saya selalu menjaga nama baik saya di bank juga gitu. Ada yang bisa saya bantu, Pak, tolong saya dibantu, saya mau restrukturisasi. Kaget mereka, bukannya selama ini lancar-lancar aja, kan kita COVID dari 2020 sampai 2021 saya gak ada masalah dengan bank. Mereka nggak tahu saya ini sebenarnya struggle-nya di dalamnya seperti itu, pembayaran bank saya ini sampai sikut sana sikut sini gitu. Terus dari banknya ini membantu restrukturisasi, saya agak reda, jadi saya kan nggak penuh pikiran ya. Wah, ini sudah tenang, otak saya sudah tenang, saya nggak tertekan dengan bank. Sementara ini begini dulu, supaya saya bisa mikir. Nah, di saat saya sudah tenang karena restrukturisasi, meskipun itu bendol buri ya, nanti waktunya tiba-tiba harus bayar segini, tapi saya nggak ada yang menghantui tiap bulannya. Tekanannya itu lepas sebentar lah, bebannya itu lepas sebentar. Tekanannya lepas sebentar, saya tenang, saya mikir begini, ini nggak bisa tutup. Pabrik ini sudah berkali-kali saya perjuangkan dengan penuh berdarah-darah. Ini nggak boleh tutup. Saya punya impian, ini perusahaan harus menjadi perusahaan besar. Mimpi saya terhadap pabrik saya yang pertama ingin menjadi perusahaan terbesar perusahaan di bidang ini ya, terbesar di Madura. Dan ini sudah terjadi. Dan saya nggak mau nanti impian saya untuk scale up perusahaan ini jadi terhambat gitu, karena satu sudah saya lalui. Terus pada saat ya saya menenangkan diri itu, saya banyak sebenarnya, masih banyak bank-bank yang menawarkan, Bu, ini ada limitnya loh, sampai 10 M ini ada limitnya. Hampir semua bank ini menawarkan, meskipun saya sudah restrukturisasi ini masih ditawarkan. Terus saya bilang, waduh, saya nggak berani gitu. Saya ini cash flow-nya sudah nggak sehat gitu. Saya mikir dengan tenang, gimana ya caranya supaya pabrik ini running, kan butuh uang. Uangnya dari mana ya? Kalau utang lagi ke bank, saya nggak mau bunuh diri. Akhirnya saya selintas, saya ini kepikiran, saya harus cari investor. Karena saya kayak sempat lupa gitu loh, bahwa dulu saya berhasil dapat investor. Saya harus cari investor, tapi dalam hal ini saya milih investornya. Saya nggak mau investor yang cuma ngasih uang, tapi saya mau investor yang juga membina. Nah, ini juga gayung bersambut ya. Gayung bersambut, tiba-tiba iklan lewat. Iklan itu bilang gini kan, apakah perusahaan running tapi diam di tempat? Apakah perusahaan Anda begitu-begitu aja? Apakah perusahaan Anda mengalami rugi? Ya seperti itulah. Yang terakhir, apakah Anda membutuhkan pendanaan? Intinya gitu, mendatangkan investor yang membina. Wah, ini kan, ini yang saya cari. Hitungan detik, saya nggak pikir panjang, klik saya bayar itu. Jadi waktu itu 12.800.000 saya ikut, saya langsung bayar cash itu. Saya bayar, saya ikut, saya rajin sekali ikut kelas itu, rajin pakai banget gitu. Jadi kelas jam berapa saya sudah standby gitu. Saya pelajari satu-satu, saya ini sampai akhirnya saya lupa kalau saya lagi nyari pendanaan, terbuai dengan kurikulumnya, saya lupa.
singkat cerita di sekitar bulan ini kan 2021 ya, struggle saya itu ya. Awal 2022, jadi Pak Hermanto Tanoko tiba-tiba bilang gini ke saya, "You punya kartu nama mana? Saya mau berikan gitu ke person in charge-nya." Ya singkat cerita mereka menawarkan kerjasama, dan ya terima kasih banyak gitu buat Tankop yang sudah membantu saya dan memberi kesempatan gitu. Ya seperti Trainingnya itu tadi sekolahnya ya Idea Cloud yang dimana itu punya Pak Hermanto Tanoko. Disitulah kesempatan kamu dapat kenal koneksi dengan Pak Hermantonya juga ya. Iya. Tapi memang sebelum itu tuh sempat pitching ke kiri ke kanan gitu kan, tapi kayak kurang dilihat gitu kan. Mungkin karena ini industrinya ya satu hulu hilirnya mirip lah, jadi mungkin ini kesempatan juga buat saya gitu. Ya, jadi mungkin kalau dari saya yang saya lihat di sisi saya ya, saya ini memang bukan tipe pemikir yang terlalu jelimet gitu ya. Saya ini melihat, wah ini kayaknya ada potensi, sudah saya langsung begitu. Ini sama halnya dengan waktu saya ikut seminar saham. Saya nggak ngerti saham itu kan ada yang trading, ada yang investasi jangka panjang gitu kan. Yes, pokoknya ada bunyi saham ikut gitu. Tapi ya ternyata saya jadi tahu kan banyak ilmu di saham. Oh ada yang begini, kalau begini begitu gitu kan. Nah setelah saya waktu itu fokus sekolah saham, begitu masuk bisnis, hampir setiap ada seminar bisnis saya ikut, seminar keuangan saya ikut gitu. Akhirnya saya memang sengaja mengupgrade diri gitu, dan semua notifikasi di dalam sosmed saya, mau YouTube, IG, apapun lah, semua sosmed saya itu begitu ini menguntungkan buat saya untuk pengembangan diri saya, mindset saya, ilmu saya dalam bisnis, investasi, keuangan, itu saya nggak pikir panjang wes, udah langsung subscribe, jadi follower, terus langsung turn on notifikasi. Nah kalau kita lihat di Instagram itu ya, turn on notifikasi itu kan banyak dicentang. Wah saya nggak pikir panjang, centang. Oh ini bagus, centang. Jadi tuh isi IG saya tuh kalau nggak motivasi, seminar ini, makanya saya selalu update dengan seminar-seminar yang ada di Indonesia bahkan di luar. Jadi untuk awalnya pertama kali kamu ikut training itu yang saham itu ya. Dan setelah kamu mendapatkan value-nya di situ, pikiran kamu makin terbuka untuk ikut belajar hal-hal lain. Iya, kalau terutama di bidang awal ikut training itu yang dibayar sama perusahaan insurance, ya kan. Biasa kalau perusahaan insurance, MLM itu kan memberikan training-training gratis untuk motivasi, gitu kan. Tapi kan biasanya motivator itu hanya fokusnya di penjualan itu supaya gimana caranya mendapatkan nasabah besar, banyak, seperti itu kan. Tapi karena saya mengeksplor sendiri, ternyata dunia insurance ini mengandung saham, sampai akhirnya ketemu bahwa orang kaya di dunia ini itu juga investor. Saya jadi akhirnya belajar keuangan lebih detail gitu. Sehingga saya kalau jual insurance ke nasabah saya, mereka kadang bertanya sama saya, kalau memang menurut kamu pengembangan uang di insurance itu tidak maksimal, ngapain beli unit link? Itu saya kalau jelasin tuh bisa detail, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya selama tahu biayanya. Pengembangannya pun bisa maksimal kalau bisa baca fund fact sheet-nya, bagaimana kinerja daripada reksadananya, itu saya ajarin sampai ini. Akhirnya mereka kadang, wes terserah kamu, mau unit link, mau ini, pokoknya ini saya dapat gitu. Nah terkadang pada saat dia ngomong, terserah kamu saja, itu adalah peluang saya untuk menawarkan dia, yuk nabung saham yuk gitu. Saya ajarin bagaimana buka akun di sekuritas gitu, sehingga investor-investor saya itu di dunia pasar modal juga ada beberapa gitu. Jadi saya kadang kalau ngecek akun saham itu bisa lebih dari 10 gitu. 10 akun yang kamu. Iya, hampir 20 lah, belasan akun kan punyanya. Tapi saya kan karena sleeping investor ya, jadi kan nggak dikit-dikit lihat. Kadang ya 2 bulan sekali, hanya sekedar memberi laporan. Itu juga kok saya juga pakai staff juga. Jadi saya ngerekrut jadi admin ini bisa untuk bantu saya di insurance, juga bisa bantu saya di saham, karena saham ini membutuhkan
rekap laporan keuangan dari kurang lebih 700 perusahaan gitu. Dan ini juga karena saya juga ngajar, ini juga adalah nilai jual saya, value saya kepada murid-murid saya, bahwa kalau kamu belajar sama saya, kamu juga dapat rutin rekap laporan keuangan di 700 perusahaan ini, seperti itu. Wow, Ya, itu saja sih kok. luar biasa. Ya, masih belajar lah. Jadi Terus akhirnya tadi in the end kamu tadi ceritanya sampai ketemu Pak Hermanto, kemudian akhirnya Pak Hermanto pun ikut invest di pabrikmu tadi. iya. Oke, Ya, jadi ini masih awal ya. masih awal. Bagi saya ini masih belum sebuah kesuksesan, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus memberi kesempatan mempertemukan saya untuk bertemu dengan idola saya, yaitu Bapak Hermanto Tanoko. Dan saya tahu betul bahwa seorang investor besar tidak akan sembarangan mempercayai dananya, bahkan 1 rupiah pun, kepada orang yang belum dikenal kredibilitasnya maupun kinerjanya. Dan terus terang saya menyadari itu, dan saya siap untuk terus upgrade, koreksi diri, mendengarkan nasihat, langsung segera action gitu. Jadi kalau salah satu juga quote saya mengajarkan saya, ketika kamu yakin, kamu harus action. Ketika kamu action, kamu harus memiliki respon hati dan pikiran yang baik. Karena pada saat action, terkadang kita kan terbentur kendala-kendala kan. Nah, respon hati kita dan pikiran kita seperti apa? Contoh, kalau investor saya menegur saya, Agnes kamu salah, kamu nggak bisa kayak gitu, gini-gini. Saya mendengarkan gitu. Saya mendengarkan dan saya langsung terapkan gitu. Bahkan kalau mereka ngomong saya nggak ngerti, saya simpan dulu, saya catat, saya rekam. Nanti saya cari tahu artinya, saya langsung action, saya bilang, saya minta waktu 2 hari atau saya minta waktu 1 hari, besok saya laporkan Pak. Karena saya sadar diri bahwa saya harus mengimbangi passion daripada investor saya gitu. Mungkin saya tidak bisa mengimbangi secara dana maupun ilmu, tapi bagaimana saya memiliki respon dan action untuk mengimbangi passionnya investor-investor saya, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ini juga ajaran dari salah satu mentor saya di dunia bisnis. Setelah kita yakin, kita harus action dan kita harus memiliki respon hati dan pikiran yang baik, dan faktor kuadrannya ya, kita harus terus ingat sama Tuhan. Wih, mantap. Karena itu yang akan menjadi faktor kuadran, faktor pengali untuk memultiplikasi kita punya goal, seperti itu. Iya. Luar biasa. Jadi itu tadi ya, perjalanan Agnes yang mungkin yang sekarang ini memang belum sampai lah, tapi kalau kita lihat tuh badai demi badainya itu banyak ya. Kita lihat tuh struggle-nya itu dari selesai ini lari ke sini, pindah. Jadi kalau kita lihat di Agnes itu sudah mengalami banyak badai ya, dan kebanyakan semua tuh kepepet nih ya. Iya, Kepepet tuh, dan the itu membuat the power ya. of kepepet. Jadi habis dari tadi masalah silih berganti datang, tapi itu bagus sih. Maksudnya ini setelah saya juga belajar dari kisah orang-orang sukses, kebanyakan mereka memiliki pola yang sama, jadi yang seperti yang kamu lakukan seperti ini. Jadi dari kepepet kamu akan jadi naik level baru, kemudian akan diangkat secara paksa gitu kan. Iya. Nah, akhirnya jadi sebuah kesuksesan. Ini kalau boleh saya mau menyampaikan satu impian saya yang baru saja saya miliki beberapa bulan yang lalu. Oke. Karena terinspirasi dari teman kita juga ya, Bro Riko Tediono dan JNT kemarin kita visit ya. Koko juga kemarin sudah podcast ya. Dan saya ingin sekali menjadi pada saat investor saya tanya, perusahaan ini mau kamu bawa kemana? Saya bilang, saya mau bawa perusahaan ini menjadi perusahaan Dekakon. Dekakon. Ya, Wow. karena teman kita sendiri sudah membuktikan kan dari bagaimana perjuangan Riko dan bagaimana perjuangan JNT yang akhirnya menjadi perusahaan Dekakon juga di Indonesia. Luar biasa. Ya, itu Oke, Des. saja sih. Pertanyaan terakhir nih aku buat kamu. Dari sampai titik yang sekarang ini sudah kamu lalui, kamu dari dulu awal tuh bermimpi nggak sampai ke sini? Atau kamu punya cerita nih, kamu melakukan hal-hal banyak, menurut saya banyak hal-hal yang
sedikit gila sih. Bukan sedikit lah ya, banyak hal gila yang kamu lakukan ini untuk mengejar goal kamu. Apakah kamu memang sudah punya goal sespesifik ini Oh iya. dari pertama? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa saya tukang ngayal? Karena saya dibiasakan ngayal sama mami saya. Dari kecil mami saya selalu bilang, Mi, Noni kok mau minta ini nggak boleh minta. Nanti kamu bisa beli. Nanti kamu bisa ini. Sama-sama makan nasi bisa kok. Apa yang kamu inginkan bisa. Karena sama-sama makan nasi. Cuman gitu aja wejangan mami saya gitu. Sehingga saya ini memang dari kecil ini, dari masih TK itu suka main hayalan. Jadi menjelang tidur itu saya senang. Karena kan me time banget ya kalau menjelang tidur. Oh, aku nanti tak tidur, aku tak bayangin lagi nyetir ini. Terus kalau anak kecil main Barbie-Barbian ya, dia secara nggak sadar nggak disadari mereka lagi berhayal si Barbie ini pakai baju baru, rumah mewah kayak begitu kan. Kalau saya hayalannya nggak main Barbie, hayalannya itu benar-benar menikmati fantasi saya di otak gitu. Nah habis gitu saya komunikasikan dengan mami saya, Mi bisa nggak? Bisa, kalau mau pasti bisa, seperti itu. Dan mami saya pertama bilang, sama-sama makan nasi. Yang kedua, punya Tuhan kok, minta apa aja ya bisa. Ya seperti itu sih. Luar biasa. Jadi kamu punya seorang ibu yang gimana ya kalau ngomong, sebenarnya melatih kamu tuh dengan cara yang apa ya, sedikit mungkin kurang terlihat. Kok gini sih, minta apa nggak dikasih kan? Tapi mamimu tuh secara nggak langsung itu sudah mendidik kamu. Kalau kamu kepingin berusaha sendiri dan semuanya dicapai atas keinginanmu sendiri, atas usahamu sendiri, bukan dari usaha mami. Iya. Dan Iya kan? apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan proses saya sesungguhnya memang itu yang saya tulis. Jadi saya sangat jelas bahwa saya kalau sudah beberapa tahun yang lalu tulisan saya bukan saya ingin jadi miliuner ya, tapi saya ingin menjadi triliuner. Bahkan angkanya tuh ada sih. Saya tulis saya ingin menjadi ini, bahkan saya mengukur dari inflasi juga supaya saya bisa make sense gitu. Mimpi saya ini sebenarnya ngawur nggak sih? Terus kadang saya sambung-sambungkan ke inflasi. Oh, masuk akal. Seperti itu ya, kurang lebihnya kayak gitu. Mulai kapan tuh kamu nulis impian-impian kamu tuh? Oh ya, kalau dulu nggak pernah nulis ya, tapi hayal terus. Ngayal-ngayal abis punya. Hayalnya tuh sambil bermain ya. Wah, ayo aku mau ke pantai naik sambil bermain gitu. Kadang bikin dari kardus, mobil-mobilan gitu sambil bermain gitu ya. Terus mulai mami saya ngomong, bisa saja apa yang kamu mau itu ya nulis-nulis biasa sih. Tapi saya nggak tahu ya, ada ilmu namanya kekuatan mimpi, the power of visualization, law of attraction. Saya nggak tahu itu, saya nggak ngerti. Tapi saya memang nulis gitu. Memang mami saya tulis aja apa yang kamu mau gitu kan, biar kamu tahu kamu ini mau kemana gitu, kamu ini pengen apa gitu. Sampai di papan itu kadang waktu itu saya SD kelas 2 atau kelas 3 gitu. Yang saya mau waktu itu sandal Homipet. Waktu itu lagi ngetren sandal yang tali-tali gitu kan, sandal Homipet. Terus saya waktu itu karena nggak pernah punya game, nggak pernah difasilitasi, saya bulan ini akan punya sandal Homipet. PlayStation yang kedua, hal-hal kayak gitu tuh saya tulis. Sampai papi saya tuh tanya, kamu sini, kamu pengen sandal apa? Sampai digituin gitu kan. Akhirnya sandalnya yang dibelikan, PlayStation-nya nggak dibelikan. ya, hal-hal kayak gitu memang terbiasa saya tulis dari kecil. Dan dari yang kamu tulis tuh berapa persen yang sudah berhasil kamu wujudkan? 99,9%. Terwujud ya. Iya. Mulai dari ceritanya dari awal kan kepingin handphone tuh terbeli kan. Iya. Kemudian juga kamu sempat kayak bercerita kemarin pernah ketemu motivator, idola-idola kamu, dan itu terjadi juga ya. Iya. Dan juga sempat kemarin aku lihat tulisanmu ada menjadi pembicara di depan itu seminar, dan terwujud di Idea Cloud juga ya. Luar biasa ya. Ini kekuatan afirmasinya Agnes ini. Iya. Wow. Iya. Ini kalau kita, karena saya sendiri seorang Katolik ya. Jadi kalau kita lihat di Bible itu, mintalah, yakinlah bahwa itu sudah diterima.
dan syukurilah gitu. Dan kata syukur yang saya terapkan itu bukan thanks God saya punya ini, thanks God akhirnya saya punya ini. Saya juga nggak tahu awalnya gimana ya. Pada saat saya punya masalah, stres, tapi saya ini bangkit sendiri gitu. Nggak ada yang ayo bangkit sampai dituntun tuh nggak ada. Saya tuh dengan sendirinya ini kayak di dalam hati dan pikiran tuh bilang gini, terima kasih Tuhan mobil saya kebakaran. Terima kasih. Akhirnya sekarang saya punya mobil yang lebih bagus yang saya impikan. Jadi waktu itu pickup saya Grand Max kebakaran. Sebelum Grand Max itu saya beli, saya tuh pengen Traga karena lebih besar. Kalau secara armada itu muatnya lebih besar gitu kan. Saya pengen Traga tuh, tapi kok 200 juta lebih ya. Waktu itu kan pengennya beli cash gitu kan. Kalau yang Grand Max ini kan 100 jutaan gitu kan. Terus kan kebakaran dalam waktu kebakaran karena saya nggak terima dalam waktu 1 hari itu saya langsung besoknya beli Traga. Tapi bukan saya punya uang langsung beli cash ya. Saya sakit hati ini barang habis, jadi barang ini ludes. Akhirnya saya DP termurah. Akhirnya saya punya Traga dan saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan kemarin mobil saya kebakaran. Coba kalau nggak kebakaran saya nggak punya Traga ini gitu. Terus Traganya tuh saya elus kayak gitu. Wah. Ya, selalu sepertinya seperti apa kebiasaannya seperti itu. Waktu truk saya guling, ya stres. Tapi saya juga bersyukur sekali. Stres saya ini yang paling perdana stres saya itu kan waktu yang mesin satu rusak itu kan sudah makan miliaran ya. Jadi saya tuh bilang jadi waktu saya stres truk itu guling, saya tuh kayak gini loh, biasa saja gitu, waduh apalagi gitu kan. Habis gitu, terima kasih Tuhan, kalau nggak truk kemarin guling, itu yang namanya akses menuju pabrik saya nggak bisa dilalui tronton. Sekarang bisa dilalui tronton. Karena truk itu guling, saya di demo warga, saya disuruh beli tanah itu. Di saat saya nggak punya uang, tapi nggak tahu gimana caranya, jadi ada uang. Akhirnya kebeli dan akses ke pabrik saya. Yang mau tronton silakan masuk. Iya. Padahal tadi tuh aksesnya itu mobil pickup aja bisa jatuh ke sawah gitu. Ya gitu. Jadi itu yang arti syukur bagi saya ya. Mensyukuri apapun keadaan kita, mau senang atau maupun senep gitu, selalu ada hal positif, hal yang penuh blessing gitu dari Tuhan di saat masalah itu terjadi. Jadi itu tadi ya, penting punya hati dan pikiran yang baik juga ya, positif. Hati dan pikiran soalnya yang positif ya. Segala hal yang baik itu belum tentu wujudnya itu terlihat baik di awal kan, seperti itu. Bahkan kita sering lihat tuh memang masalah gitu loh. Ini masalah ini belum selesai, ini lagi. Tapi ternyata di masalah ini loh yang kita punya hati dan pikiran yang baik, kita akan bisa meresponnya dengan baik dan menjadikan itu sebuah berbalik, sebuah keuntungan buat kita. Seperti itu ya Nas ya. Iya, benar. Keren, luar biasa. Oke, jadi itu guys ceritanya tadi. Aku nih dengernya ini, waduh sampai geleng-gelengnya. Agnes ini sudah kayak ibaratnya di medan perang itu sudah mengalami itu ribuan perang ya. Kalau saya ini ngelihatnya itu, ini orang ini tangguh banget nih. Itu ngelihat nggak gampang jadi seperti itu. Mungkin banyak orang yang mungkin berguguran di tengah jalan seperti itu ya. Dan masuk saya ngomong. Jadi kita lihat itu tadi ya, punya dari kecil Agnes ini punya mimpi yang kuat ya, visual. Itu pun sebenarnya di channel ceritakan ini, kenapa kok alasan saya sedikit, kenapa kok kita ada channel ceritakan ini, karena sebenarnya kita ini dari kecil ini sudah apa ya, kalau kecil kan kita sering didongengin orang tua kita apa segala macam cerita-cerita. Kita ini dari cerita yang dongengnya itu tadi kita hidup loh, kita dari kecil tuh kayak hidup di dalam cerita itu, benar gak ya? Jadi kita tuh sering terngiang-ngiang, dongengnya dulu itu dongengnya apa-apa. Kita hidup dan mengimani seakan-akan itu dunianya nyata, bener kan? Bahkan sampai sekarang pun kita masih ingat ceritanya, dongengnya itu seperti apa. Nah itulah yang membuat kita ini jadi kayak dari cerita itu tadi membuat orang tuh jadi kayak percaya, mengimani segala macam. Kemudian dari percaya tadi dia akhirnya timbul keyakinan, kemudian dia akhirnya melakukan sesuatu, melakukan action kan. Nah dari situlah kita berharap di sini
Di channel ini kita berbagi cerita, orang-orang ini struggle-nya seperti apa, impiannya seperti apa, dan teman-teman yang melihat di sini pun bisa terinspirasi, bisa percaya juga bahwa teman-teman pun bisa punya mimpinya masing-masing dari cerita-ceritanya orang-orang yang kita ambil di sini. Kemudian teman-teman bisa jadikan itu sebuah pembelajaran. Jadi teman-teman pun bisa sukses. Kan tadi kan mamanya Agnes bilang, ya selama kamu ada keinginan kamu bisa gitu loh. Nah, itulah pelajaran yang kita ambil. Jadi diceritakan ini kita berbagi cerita apa yang sudah kita jalani, dan untuk teman-teman supaya bisa jadi harapan dan pembelajaran, jadi teman-teman bisa mewujudkan mimpi teman-teman masing-masing. Oke, sekian mungkin dari kita channel Ceritakan. Terima kasih Agnes sudah berbagi cerita yang luar biasa nih. Saya sampai sekarang masih gedek-gedek, kok bisa ya ada orang seperti setangguh ini ya. Mungkin ada pesan terakhir Agnes, pesan singkat ya mungkin teman-teman. Iya, perjuangkan mimpi kalian dengan penuh keyakinan, and then action, dan setelah action miliki respon hati dan pikiran yang positif, dan don't forget for pray. Serahkan pada Tuhan hasilnya, oke? Karena Tuhan itu faktor kali, faktor multiply-nya yang udah, kalau kita sudah mantap, ya sudah, kita serahkan yang lebih besar kan gitu. Kita manusia terbatas kemampuannya, seperti itu. Oke, thank you semua. See you pada cerita berikutnya di channel Ceritakan.